Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ista'adattum. Tangan diangkat sejajar bahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca dalil bahasa Indonesia bersama-sama ya. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang intonasi. Tentu kalian masih ingat ya, belajar tentang intonasi apa saja kemarin? Ya, kita sudah belajar tentang intonasi yang benar ketika menyampaikan berita, kemudian intonasi yang benar ketika kita bertanya dan meminta tolong. Hari ini kita akan belajar intonasi yang baik ya. Ketika meminta izin, kemudian meminjam dan meminta maaf. Meminta izin itu penting sekali ya solih-solihah. Mengapa izin itu sangat perlu dilakukan? Yang pertama, supaya kita tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan orang lain. Contohnya, ketika kita sedang berada di kelas, kita sedang belajar ya di kelas, kemudian kalian itu ingin ke kamar mandi. Nah, maka cara yang terbaik untuk ke kamar mandi adalah izin terlebih dahulu kepada ustadz atau ustazah ya. Nah, mengapa harus izin? Secara etika atau sopan santun, ketika kita ingin ke kamar mandi memang harus izin dengan guru. Selain itu juga supaya kalian tidak mengganggu pelajaran. Contoh lainnya juga seperti ketika kalian hendak masuk ke kamar orang tua. Nah, misalnya nih kalian ingin masuk ke kamar orang tua, itu juga harus izin dulu ya solih-solihah. Tidak boleh asal masuk-masuk saja. Ustazah bacakan contoh meminta izin dengan bahasa yang ahsan. Perhatikan contoh meminta izin dengan bahasa yang ahsan berikut ini. Contoh 1. Ustazah, bolehkah saya masuk ke kantor? Contoh 2. Umi, apakah saya boleh bermain ke rumah Akbar? Contoh 3.
Ustadz, bolehkah saya mengambil Al-Quran di kantor? Contoh 4. Ustadz, saya izin ke kamar mandi. Contoh 5. Ahmad, bolehkah saya meminta air minum? Adapun materi intonasi yang kedua pada hari ini yaitu meminjam. Nah, bagaimana cara meminjam dengan bahasa yang ahsan dan baik ya? Itu penting sekali. Jadi, kalau kita ingin meminjam barang orang lain, meminjam sesuatu milik teman, itu harus dengan cara yang sopan ya. Tidak boleh asal pakai saja, tidak boleh kita itu mengambil barang orang lain tanpa izin meminjam terlebih dahulu. Nah, Ustazah contohkan ya. Contoh meminjam dengan bahasa yang ahsan. Contoh 1. Fatir, bolehkah saya meminjam buku ceritamu? Contoh 2. Rafa, bolehkah saya meminjam mainanmu? Contoh 3. Wah, sepedamu baru ya? Bolehkah aku meminjam sepedamu? Contoh 4. Ahmad, bolehkah saya meminjam penghapus? Intonasi yang ketiga pada hari ini yaitu meminta maaf. Nah, terkadang dalam perilaku kita sehari-hari kita pernah melakukan kesalahan ya. Kesalahan kepada teman mungkin, atau mungkin kepada ayah bunda, atau mungkin kepada ustadz ustazah. Nah, ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, maka kita harus meminta maaf kepada orang lain. Nah, bagaimana cara meminta maaf dengan bahasa yang ahsan? Nah, sekarang Ustazah contohkan ya. Contoh meminta maaf dengan bahasa yang ahsan. Perhatikan. Contoh 1. Pasha, maaf aku lupa mengembalikan pensilmu. Contoh 2. Maafkan aku karena kemarin berkata tidak ahsan kepadamu. Contoh 3. Atar, maaf tadi saya tidak sengaja menumpahkan air minummu. Contoh 4. Bunda, saya minta maaf karena sudah berbohong pada Bunda. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar cara meminta izin, meminjam, dan meminta maaf dengan intonasi yang baik, dengan intonasi yang ahsan ya. Bahasanya juga ahsan. Nah, karena kita sudah belajar, alangkah baiknya jika pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mulai saat ini dan seterusnya, insya Allah semua solih-solihah bisa ya mempraktikkan cara meminta izin yang ahsan. Kemudian ketika melakukan kesalahan juga harus meminta maaf dengan bahasa yang ahsan ya. Dan ketika ingin meminjam sesuatu atau ingin mengambil milik orang lain, kita harus meminjam dulu ya. Meminta izin untuk meminjam. Insya Allah bisa dipahami ya solih-solihah ya. Bismillah, semoga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada hari ini dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Demikian materi pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.